rahasia YYRA tersembunyi bagi orang berhikmat. YYRA itu Yahweh Yeshua, Ruach Kodes. Terima kasih Bapak Yahweh berbicara kepada kami mempelai kudus Adoni Suhamasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adoni Suhamasia Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Suhamasia. Haleluya, amin. Ya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua, baik yang hadir di tempat ini secara offline maupun juga yang hadir secara online. Ya, kita akan masuk ke dalam Dafar Elohim, tetapi sebelumnya kita akan mendengar visi misi dan hierarki Samaim serta latar belakang pelayanan YYRH Ministry. Ya, kita selalu menyampaikan ini setiap awal dari sebelum kita masuk ke Dafar Elohim pada Sabat ini, kita akan melihat apa visi misi kita. Sebagaimana yang selalu kita dengar, yang selalu saya sampaikan, bahwasanya visi dari YYRH Ministry adalah masuk Samaim. Ya, masuk Samaim tetapi tidak mengalami kematian, ya, artinya masuk Samaim, di rapture, ya, diangkat hidup-hidup, ya. Dan visi ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi kita itu memiliki visi untuk masuk ke Samaim pada saat rapture, pada saat kita dijemput langsung oleh YYRH Echad, yaitu oleh Adon Yeshua Hamashiach, ya. Beda, ya, pengangkatan kita dengan zaman Henokh dan juga zaman Elia itu beda, ya. Karena di zaman akhir ini rapture kita ini adalah rapture yang terbesar, ya, di dalam sejarah Samaim maupun juga di dalam sejarah manusia, ya. Karena ini sudah dirancangkan oleh Bapa Yahweh jauh sebelum permulaan dunia ada. Bahkan juga sebelum malaikat-malaikat diciptakan, rapture ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh Bapa Yahweh. Jadi bukan tiba-tiba, ya, bukan kebetulan, atau bukan mendadak rapture ini. Sebagaimana banyak orang-orang di luar sana mengatakan, nanti rapture itu tiba-tiba. Betul, tiba-tiba bagi orang yang tidak bersiap-siap. Makanya dikatakan kedatangan Adoni Suhamasia itu bagaikan pencuri. Ya, itu bagi orang yang tidak tahu ataupun orang yang tidak mempersiapkan diri, dia datang seperti pencuri. Tetapi bagi kita, dia datang sebagai mempelai kudus kita, ya. Karena kita adalah mempelai Hamashiach, mempelai kudusnya. Jadi itulah bedanya, ya. Karena di zaman Henokh dan di zaman Elia itu firman Bapa Yahweh belum digenapi, ya. Tetapi di zaman akhir ini semuanya sudah digenapi, yaitu melalui tubuh dan darah Adoni Yeshua Hamashiach. Itu bedanya, ya. Dan kita nanti akan lihat, ya, kita itu posisinya di mana, ya. Itulah visi kita. Ya, pelayanan kita kantor pusatnya ada di Samaim, di Yerusalem Baru. Dan kita memiliki gembala agung sinode pusat, yaitu YYRH Echad. Ya, ini yang selalu saya sampaikan, gembala agung sinode pusat dialah yang bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang kita lakukan, ya, bukan saya secara roh, ya, secara roh bukan saya. Jadi artinya jikalau ada misalnya orang-orang yang tidak setuju, ya tidak apa-apa, ya, tapi jangan menghina, ya. Kenapa? Karena urusannya nanti dengan YYRH Echad, ya. YYRH Echad itu adalah
penguasa alam semesta kita ini ya. Dialah pencipta bumi, langit dan segala isinya. Dia juga pencipta Samaim. Ya, jadi YRH Echad inilah Gembala Agung kita. Ya, jadi kalau mau protes ke Gembala Agung Sinode Pusat ya, protes ke YRH Echad, tanya dia ya. Jangan tanya manusia ya. Makanya saya selalu mengatakan uji saya, tanya ke Bapak Yahweh, jangan tanya ke manusia. Karena apa? Karena manusia itu terbatas. Ya, manusia tidak mengerti apa arti dari kedatangan Adoni Yeshua Mashiach, apa arti YYRH Echad sebagai Gembala Agung kita ya. Itu yang harus kita pahami. Itu adalah visi misi kita ya, misi kita ready to rapture, siap untuk masuk ke Samaim, dan kita siap dijemput oleh mempelai kudus kita Adon Yeshua HaMashiach ya. Jadi zaman Henokh, zaman Elia tidak dijemput oleh penciptanya ya, oleh Bapa Yahweh atau Adon Yeshua HaMashiach. Mereka dijemput oleh angin badai dan juga dijemput pakai kereta kuda ya. Tetapi kalau kita khusus dijemput oleh Adon Yeshua HaMashiach. Jadi banyak sebenarnya firman-Nya ya. Tapi ya banyak orang tidak mengerti ya. Nanti kita akan lihat apa itu firman dari Bapa Yahweh ya. Apakah sama baik dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, nanti kita akan lihat ya. Lalu berikutnya kita akan lihat hierarki Samaim ya. Di atas tahta itu ada YYRH Echad ya, dan ada kita mempelai HaMashiach ya. Jadi YYRH Echad itu Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach Kodes yang adalah satu adanya ya, bukan tiga tapi satu. Dia bisa menjadi apa saja ya. Jadi YYRH Echad itu di tahta ya, dan kita adalah mempelai Yeshua HaMashiach ya. Yeshua HaMashiach inilah mempelai kudus kita. Makanya sebenarnya Yeshua HaMashiach inilah yang disebut dengan manusia Elohim ya, supaya kita memahami Yeshua HaMashiach adalah manusia Elohim satu-satunya ya. Dia adalah Elohim yang menjadi manusia, dan dia adalah manusia yang juga Elohim ya. Manusia tidak, kita ini bukan manusia Elohim ya. Itu yang harus kita pahami. Tetapi nanti di zaman akhir akan ada seseorang yang akan mengklaim dirinya adalah manusia Elohim. Siapa itu? Itu adalah anti HaMashiach. Nanti dia akan duduk di bait suci dan dia akan mengatakan dia adalah manusia Elohim. Dia akan menyamakan dirinya dengan Yeshua HaMashiach. Itu nanti akan terjadi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, manusia Elohim yang sebenarnya cuma satu, yaitu Yeshua HaMashiach. Kita bukan manusia Elohim, karena kita bukan Elohim. Kita adalah manusianya ya, manusia yang dikuduskan, manusia yang dipilih menjadi mempelai kudusnya Yeshua HaMashiach. Itu yang harus kita pahami. Lalu di tahta itu ada 5 ya, 5 yang selalu saya sampaikan ya. Pertama mengenai metrai, mengenai baptisan ya. Demikian juga perjamuan, minyak kudus atau urapan kudus, dan juga keluarga kudus, dan juga hidup di Samaim. Jadi 5 hal ini, inilah yang sebenarnya bisa diuji satu-satu ya, bisa diuji. Nanti kita coba lihat ya di daftar Elohim kita pada sore hari ini ya. Metrai bicara baptisan yang benar ya, bicara mengenai pengudusan ya. Lalu perjamuan menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach, dan juga minyak kudusnya ya, dan juga keluarga kudus. Inilah yang kemarin kita 2 sahabat berturut-turut ya mengenai keluarga kudus ini bicara hubungan yang baik, tetapi juga hubungan yang baik itu terpelihara melalui perkataan kita ya, melalui tingkah laku kita ya. Jadi bukan cuma sekedar hubungan biasa, tetapi kita harus menjaga ya,
menjaga perkataan kita dan menjaga pikiran dan perbuatan kita. Lalu hidup di Samaim, ini yang nanti kita akan lihat. Hidup di Samaim itu artinya kita taat dengan dafar Elohim, dafar Adoni Suhamasia, supaya kita dilayakkan masuk ke Samaim. Ya, itulah yang ada di tahta. Lalu hierarki malaikat Samaim, ya ini ada sebenarnya banyak ya, hierarkinya banyak sekali, cuma ini secara garis besar ya. Ada yang namanya malaikat tahta, itulah malaikat-malaikat yang jatuh, yang kita kenal dengan fallen angel, ya. Itu malaikat yang jatuh dan dia membawa ya pengikut-pengikutnya, yaitu malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan juga malaikat-malaikat yang paling bawah ya. Jadi artinya malaikat yang jatuh ini bukan cuma sendiri dia ya, tetapi dia membawa semua yang mengikutinya. Makanya ini yang disebut dengan hierarki. Jadi kalau kita lihat di dalam dunia saja, di dalam suatu struktur, baik itu pemerintahan maupun di swasta ataupun di kemiliteran, kita akan lihat jikalau pimpinannya jatuh, maka semua yang di bawahnya, apalagi yang mengikutinya, itu pasti akan jatuh. Ya, itu pasti akan ikut ya, ikut terlibat ya. Karena apa? Seperti itulah hierarki ya. Begitu juga waktu kerubim jatuh, maka semua di bawahnya juga ikut ya. Sebagaimana pernah kita dengar ada malaikat Beelzebul, ada malaikat legion ya, dan malaikat-malaikat lain ya. Itu mereka itu bukan level singgasana, tetapi mereka ikut jatuh ya. Karena mereka mengikuti si kerubim ini ya, yang kita dengar mungkin Lucifer. Nah, dan satu hal lagi yang harus kita pahami adalah malaikat ini punya nama. Ya, ini yang tidak kita pahami selama ini. Malaikat ini ada miliaran. Ya, kalau misalnya jatuh saja sepertiga misalnya, kalau dari sekian miliar itu, maka yang sepertiga itu juga miliaran. Berarti namanya juga miliaran. Ya. Nanti kita akan lihat mengenai nama ya. Artinya apa? Artinya tidak ada malaikat Samaim ini, baik itu yang saat ini masih menjadi malaikat Samaim maupun juga fallen angel, itu yang namanya sama. Tidak ada. Ya, tidak ada yang namanya Gabriel 1, Gabriel 2 atau Mikael 1, Mikael 2, tidak ada. Gabriel cuma satu. Ya, beda di dunia. Di dunia nama Gabriel itu bisa 10.000 orang kali ya, bisa 100.000 menggunakan nama Gabriel. Tetapi di Samaim Gabriel itu satu. Ya, makanya kita harus memahami apa arti nama. Ya, karena nama itu semuanya beda. Ya, dan nama malaikat itu bagus-bagus. Ya, bagus-bagus. Tidak ada nama yang jelek. Tetapi itu bisa dilihat. Ya, artinya begini, nama itu bisa mengandung arti, apalagi kalau nama itu kita buat menjadi suatu pola, ya. Akhirnya ketahuan nama itu siapa yang memiliki. Ya. Lalu kita lihat latar belakang nama yang kudus, ya, penggenapan firman Yahweh Elohim, ya. Kita lihat bahwasanya nama yang benar dan kudus itu ada di Kisah Rasul 4 ayat 12, ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama lain yang karena nama itu manusia diselamatkan. Ya, artinya nama itu eksklusif. Ya, banyak orang mengatakan, loh, kok kalian menyembah Yahweh, menyembah Yesua itu kok eksklusif? Ya, tidak boleh nama lain. Kalau kami bisa, katanya. Kalau kami sama, Yesua itu sama dengan sesembahan kami. Yahweh itu sama dengan sesembahan kami, meskipun beda bahasa katanya ya. Iya, nama itu eksklusif. Ya, saya pertegas, nama itu eksklusif. Ya, nama kita itu tidak pasaran. Ya, berbeda. Kita eksklusif. Yahweh cuma satu, Yahweh. Yesua cuma satu, Yesua. Ya,
Ruach HaKodes juga cuma satu. Ya, artinya apa? Nama inilah yang benar. Ya, kalau ada yang mengatakan, wah itu sama kok, terjemahannya sama. Tidak ada terjemahan. Nama itu tidak ada terjemahan. Ya, seperti yang saya sampaikan ya tadi, di alam roh ini ada miliaran nama. Penguasa alam roh ini memiliki miliaran nama, ya, dan itu beda-beda. Dan itulah yang ada dipakai oleh manusia sebagai sesembahannya. Ya, cuma kita tidak tahu artinya. Ya, kenapa? Karena kita tidak pernah tahu dan tidak mau tahu. Ya, karena kepercayaan kita itu hampir 100% berasal dari orang tua kita, berasal dari nenek moyang kita. Ya, jarang ada manusia yang percaya kepada sesembahannya itu langsung hubungan langsung dengan penciptanya, itu jarang. Ya, jadi mungkin banyak orang mengatakan, wah saya pernah begini kok, saya pernah mimpi, saya pernah ketemu ini, ketemu itu. Ya, roh-roh di alam roh itu sangat banyak, ya, seperti saya sampaikan miliaran. Ya, artinya kalau kita ketemu roh A, roh B, roh C, ya, itu belum tentu itu rohnya Yahweh, ya, roh Yahweh Elohim atau Ruach HaKodes, belum tentu, ya, karena roh itu macam-macam, ya. Tetapi dia bisa kita uji, ya. Nanti kita lihat bagaimana cara menguji roh-roh itu, khususnya mengenai pengajaran yang 5 di atas tadi, ya. Jadi artinya dari 5 ini kita bisa menguji apakah itu benar dari Bapa Yahweh atau Yeshua HaMashiach atau Ruach HaKodes, ya. Itulah penggenapan nama, ya. Jadi nama Yahweh itu adalah nama Bapa kita, ya. Yahweh Elohim Zebaoth, ya. Yahweh namanya, Elohim sebutannya, Zebaoth gelarnya, ya. Maka dikatakan Yahweh itu Yod He Waw He, ya. Artinya lihat paku, lihat tangan, ya. Kalau nama yang lain itu dalam bahasa lain itu namanya beda, ya. Artinya juga tidak sama. Demikian juga nama Yahweh digenapi oleh nama Yeshua, Yod Sin Waw Ayin, ya. Nama Yeshua inilah yang sering diterjemahkan seolah-olah itu terjemahan, ya, di dalam bahasa lain, ya. Jadi artinya nama Yeshua ini khusus, ya, dia menggenapi nama Yahweh. Yahweh itu kalau dalam bahasa Indonesianya lihat paku, lihat tangan, ya. Tangannya belum digenapi, artinya tangannya belum dihancurkan, belum disalib. Kemudian nama Yeshua menjadi lihat paku, hancurkan tangan, ya. Jadi tangannya disalib, ya. Itulah Yeshua yang menggenapi firman Yahweh. Artinya nama Yahweh ini digenapi oleh Adon Yeshua HaMashiach, bukan nama lain, ya. Nama lain ini suka diterjemahkan seolah-olah itu nama Yeshua, ya, nama Yod Sin Waw Ayin. Ini yang saya selalu bertanya, emangnya nama lain itu apa artinya? Saya bilang, mereka selalu mengarahkan ke nama Yeshua, sama itu katanya. Saya bilang tidak sama, hurufnya saja sudah beda, akhirannya saja sudah beda, ya. Saya di sini tidak akan membahas nama lain itu apa artinya, ya. Tetapi itu beda, ya, sangat-sangat beda, karena nama lain itu adalah bagian dari fallen angel, ya, bagian dari fallen angel. Jadi itu bukan kebetulan, ya. Jadi Pilatus atau tentara Romawi memberikan nama itu, atau Kaisar Konstantin memberikan nama yang lain itu bukan kebetulan, ya. Mereka sudah punya yang namanya pola, ya, makanya nama itu ditetapkan oleh Pilatus, nama yang pertama, dan nama kedua ditetapkan oleh Kaisar Konstantin, ya. Dan itu ada dasar mereka membuat nama tersebut. Dan kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu jelas, ya. Coba kalau yang punya tahu nama lain itu terjemahkan dalam bahasa aslinya, engkau akan tahu apa artinya, ya. Saya tidak akan bahas di sini, tetapi intinya itu beda, ya, arti dari nama.
Lalu penggenapan firman Yahweh Elohim. Penggenapannya, ya tadi kita uji dengan nama, ya nama saja sudah beda. Lalu kita coba uji dengan kelahiran dan kematian, ya. Jadi Yesua itu lahir itu 15 Tisri, ya. Nanti kita akan rayakan pada 17 Oktober tahun 2024, ya. Itulah lahirnya pada hari raya Sukot, hari raya Pondok Daun, ya. Dan Yesua lahir menggenapi hari-hari raya dari Bapa Yahweh, 7 hari raya besar, sebagaimana di Imamat 23. Ya, jadi dia menggenapi, makanya kenapa Adon Yesua itu lahir di kandang domba, karena pada saat itu adalah hari raya besar orang Israel, orang Yahudi, ya. Makanya tidak ada penginapan, karena semua orang Yahudi turun dari seluruh dunia, masuk ke Yerusalem, masuk ke Bethlehem, dan masuk ke Nazaret dan ke kota-kota yang ada di Israel. Jadi makanya Maria dan Yusuf tidak mendapati tempat, akhirnya mereka bersalin, ya, Maria bersalin di kandang domba. Sedangkan nama lain itu lahirnya tidak ada hari raya apapun di Israel, ya, tidak ada. Jadi tidak mungkin dia lahir di kandang domba, padahal penginapan banyak kosong, ya. Lalu kematiannya juga itu jelas, ya. Jadi Yesua ini baik dia lahir, baik dia mati ataupun dia bangkit, semuanya ada ada rekodnya, ya. Ya, orang Yahudi pun langsung tahu, ya. Misalnya dia mati itu pada saat hari raya Pesach, ya, 14 Nisan, itu hari Rabu pada saat itu. Lalu dia bangkit pada hari raya Buah Sulung, Yom Habikurim, ya. Jadi persis 3 hari 3 malam, itu tanggal 17 Nisan, ya. Itu tepat jatuh di hari Sabat, ya. Jadi dari lahir dan mati saja itu sudah beda, ya. Sementara nama lain itu dia lahirnya juga di bulan Tevet, tidak ada hari raya besar, kemudian dia juga mati dikatakan hari Jumat dan bangkit hari Minggu, gitu, ya. Dan itu tidak ada tanggalnya juga, ya, tidak jelas, gitu, ya. Nah, tapi ya itulah, di situ kita sudah bisa uji sebenarnya dari nama, arti nama sampai kepada kelahiran dan kematian, ya. Jadi itu bisa diuji. Lalu berikutnya adalah nama Yesua itu disampaikan oleh malaikat Gabriel, ya. Dia berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain, ya. Jadi orang selalu mengklaim nama lain itu adalah nama Ibrani, ya. Padahal itu salah, ya. Nama lain itu saja huruf awalnya bukan iot, ya, huruf awalnya i, ya, ie. Ya, ini yang selalu dipaksakan, ya, dan akhirnya diberi kebenaran sama orang-orang yang mengikutinya, ya. Cara mengujinya juga gampang sebenarnya, ya. Nama lain itu pengikutnya di seluruh dunia itu ada 3 miliar, bahkan lebih, ya, mungkin sudah mencapai 3,5 miliar. Apakah 3,5 miliar itu bisa masuk ke Samai? Tidak, ya. Saya katakan tidak mungkin, ya. Kalau 3,5 miliar bisa masuk ke Samaim, ya, itu kitab suci harus dirubah, ya, karena sudah dikatakan di situ, ukurkanlah kota kudus itu, panjangnya, lebarnya, tingginya, itu cuma kurang lebih setengah benua Australia, ya. Yerusalem baru itu kota kecil, ya, dia termasuk kota besar dibandingkan kota di dunia, tetapi secara ukuran dia cuma kurang lebih setengah benua Australia, ya. Artinya apa? Tidak mungkin bisa masuk 3 miliar ke kota seperti itu, ya. Cuma biasalah kalau orang mau, ya, mencari alasan, ya, itu kan kita kan dalam roh, Pak. Seolah-olah roh itu bisa berdempet-dempetan, gitu, ya. Ya, kalau misalnya ada orang yang mengerti alam roh, ya. Jadi gini,
Kalau ada orang punya penglihatan, ya punya karunia penglihatan, dia akan bisa melihat di dalam satu batang pohon, ya itu bisa makhluk-makhluk halus itu bisa berdiam di situ jutaan makhluk halus, ya di dalam pohon yang kecil, yang mungkin diameternya cuma setengah meter, ya dia bisa melihat, wah itu banyak di situ penunggunya, ada ratusan, ada ribuan, bahkan mungkin ada puluhan ribu, itu untuk satu batang pohon saja, ya. Artinya apa? Jadi seolah-olah kita itu pun nanti di Yerusalem baru itu dipepetin gitu, ya karena kita dalam bentuk seolah roh gitu ya, atau tubuh kemuliaan yang hidupnya dipepet-pepetin, bisa kok 3 miliar di situ gitu ya. Itu tidak mungkin pakai logika kita, ya. Ini yang saya tidak habis pikir sebenarnya. Makanya kalau kita perhatikan ya, setiap khotbah saya itu di mana dikatakan manusia lebih memilih masuk ke alam maut daripada masuk ke samaim, ke surga. Itu benar ya. Dia mau sadar mau tidak sadar, ya dia lebih memilih masuk ke alam maut. Ya, mengerti atau tidak mengerti, itu dia lebih memilih sebenarnya. Ya, jadi jangan dikira, memang kalau ditanya, Bapak, Ibu kalau meninggal mau kemana? Ya semua maunya ke surga, tetapi tidak pernah tahu bagaimana cara mau ke surga. Ya, itu yang sampai dengan detik ini mereka tidak tahu. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi kesimpulannya adalah nama Yesua dan nama lain tidak sama. Ya, sekali lagi, nama Yesua dengan nama lain itu tidak sama. Kita akan masuk ke Dafar Elohim, ya, Dafar Adoni Masia. Judulnya hari ini adalah Engkau harus berteriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut aku. Ya, ini adalah yang diucapkan oleh Adon Yeshua Hamasya ketika saya bertemu pada saat dia datang. Ya, oke, mempelai Adon Yeshua Hamasya, kita akan baca Dafar Elohim. Kita bangkit berdiri. Kita akan baca satu-satu. Ya, kita baca dari Keluaran 3 ayat 10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan sekarang pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Fir'aun, dan bawalah umatku Bani Israel keluar dari Mesir. Lalu kita baca di kitab 3 Yohanes 1 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab itu jika aku datang, aku akan memperingatkan perbuatan-perbuatannya yang ia lakukan dengan kata-kata yang jahat, yang mempergunjingkan kami, dan dengan tidak merasa puas atas hal-hal ini. Dia sendiri pun tidak menerima saudara-saudara, serta mencegah mereka yang berpengharapan, bahkan mengucilkannya dari persekutuan. Lalu di Wahyu 19 ayat 7, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita, dan marilah kita bersukaria, dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai Adonis Mesia. Ya, kita akan lihat apa arti berteriak. Ya, berteriak itu di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berseru, ya, dengan suara keras, memekik, dengan suara yang artinya suara orang yang sangat keras, ya, teriak minta tolong, ya, makin keras teriaknya makin banyak orang yang mendengar. Harusnya seperti itu ya, kalau orang berteriak maka banyak orang yang mengerumuninya, ya. Lalu berseru itu sama ya, memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Terdengar suara orang seolah-olah memanggil kita, ya. Itu berteriak atau berseru, ya. Menurut KBBI, ya. Tapi saya membuat suatu definisi yang lebih simpel, ya. Berteriak atau berseru adalah suara teriakan atau seruan yang dimaksudkan untuk menjadi peringatan kepada orang yang diteriakan, supaya orang tersebut bangun atau bersiap-siap, berjaga-jaga,
dan tidak lengah, serta mawas diri, dan mengajak supaya orang tersebut tidak mengalami kecelakaan atau mara bahaya. Ya, itu arti berteriak. Ya, jadi saya akan ulang sedikit ya mengenai apa yang saya alami ya tahun 2022 Januari. Waktu itu saya tidur di suatu tempat yang besar ya, rumah yang besar. Ya mungkin ada berapa lantai dari rumah itu ya. Tapi saya ada di bawah ya, di bawah, dan di situ banyak orang ya. Kalau dilihat ini sekilas pandang itu ya, ya tidak bisa dihitung lah ya, karena sangat banyak. Dan pada saat itu banyak orang-orang yang tidur itu orang-orang yang saya kenal maupun orang-orang yang tidak saya kenal. Ya. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang akhirnya saya tahu dialah Adon Yeshua Hamashiach. Ya. Dia datang seperti seorang penguasa. Ya. Dia membawa banyak orang-orang yang mengikuti dia atau pasukannya. Gitu ya. Dia datang. Jadi waktu dia datang, saya langsung terjaga. Ya. Saya langsung bangun, saya lihat, wah banyak sekali yang datang, ya, dengan pasukan yang cukup besar, ya. Saya berpikir, waduh, ini seperti Tuhan gitu ya. Dulu saya masih manggil Tuhan ya. Lalu saya teriak sekeras-kerasnya ya. Saya bilang, bangun. Pertama saya bilang, ada yang datang. Bangun, saya bilang, saya teriak. Bahkan orang-orang yang saya kenal itu saya sempat juga saya pukul-pukul. Ya pertama saya pukul-pukul ininya apa namanya, benda-benda yang di situ, dinding atau apa meja gitu, bangun bangun bangun. Terus bahkan saya guncang-guncang tubuhnya, tapi mereka tidak mau bangun. Ya sampai 3 kali ya saya teriak bangun. Pas teriakan ketiga itulah yang saya pernah mengatakan, tiba-tiba ada 2 orang yang bangun. 2 orang ini tidak saya kenal sama sekali. Dan 2 orang ini seperti orang muda gitu ya. Orang muda itu artinya sekitar ya 20-an akhir atau awal 30-an ya. Beda dengan orang yang saya kenal ini, orangnya memang sudah tua-tua saya lihat ya. Wajahnya juga wajah yang familiar lah ya. Artinya saya bingung ya. Saya bilang waktu itu sama Tuhan, ini kenapa mereka tidak bangun? Saya bilang, ya di situ saya mengatakan mendengar, artinya mereka ini memang tidak mau menyambut. Ya, nanti kita akan perinci lagi ya apa arti menyambut ya. Tidak mau menyambut kedatangan Adon Yeshua. Tapi yang 2 ini harus diteriakin baru mereka bangun. Disitulah saya baru tahu yang 2 ini adalah penyembah Bapa Yahweh. Ya. Artinya kalau mereka tidak diteriakin, mereka juga tidur. Ya, mereka tidak akan bangun dan tidak mau menyambut kedatangan Adon Yeshua Hamashiach. Makanya saya disuruh berteriak. Ya, engkau harus berteriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut aku. Ya. Jadi disitulah saya kaget ya, kaget. Awalnya saya tahun 2022 itu saya merasa ya sudahlah, itu mungkin cuma ya penglihatan atau mimpi ya biasalah gitu, karena saya sering mengalami hal-hal seperti itu. Tapi ternyata itu diulang lagi tahun 2023, persis sama, ya kondisinya sama. Jadi artinya kejadian 2022 itu diulang kembali 2023, persis sama, ya tidak ada beda, ya. Wah, di situ saya kaget. Disitulah saya mulai bertanya, ya. Semakin saya bertanya, semakin dijawab, ya. Jadi
ketika saya bertemu itu berarti saya kalau dalam kondisi itu saya bertemu 2 kali berarti ya, 2022, 2023. Itulah yang disebut pada saat kedatangannya ya, pada saat rapture gitu ya. Tetapi pola rapture-nya beda ya. Pola rapture-nya dia datang itu yang dikatakan seperti pencuri tiba-tiba ya. Bukan pola rapture yang diangkat ke udara gitu ya, bukan, beda ya. Jadi tapi ini maksudnya adalah untuk mempersiapkan mempelainya ya, untuk ikut di rapture ya. Di situ saya ketemu 2 kali. Tapi setelah itu setiap saya berbicara itu ada suara yang mengatakan ya. Jadi artinya saya seperti berkomunikasi dengan Adoni Swamasia. Jadi waktu dia berbicara saya itu sudah membayangkan wajah dia ya. Saya membayangkan wajah Adoni Swamasia yang menjawab pertanyaan saya ya. Makanya waktu itu saya bertanya, kenapa bukan si A, si B, si C, si D, saya bilang. Ya, saya tanya itu. Dan saya juga waktu itu tidak kenal mereka, ya, tidak mengenal mereka. Artinya, bahkan saya belum masuk ke pelayanan mereka waktu itu. Ya, cuma melalui online, ya. Kita udah pernah buka ya YouTube, kita dengar ya. Wah ini hebat, ini bagus, ini dulu kita masih panggil hamba ya. Wah ini bagus nih hambanya ini, punya karunia untuk menafsirkan atau untuk menginikan dalam bahasa Ibrani gitu ya. Saya dulu ya saya sama istri sama anak-anak juga merasa wah ini hebat nih, wah ini benar nih pengajarannya begitu ya. Tapi saya tanya itu sama Bapak Yahweh, Adoni Swamasia, kenapa engkau tidak pakai dia saja, Bapak Yahweh? Bahkan setelah kita masuk lagi ke pelayanan yang di Indonesia ya, sama, saya tanya juga, tapi jawabannya juga sama. Aku tidak pernah memakai mereka. Waduh, artinya tidak pernah memakai orang-orang ini untuk mempersiapkan mempelainya. Itu saya kaget. Padahal saya juga tidak kenal siapa mereka, tidak tahu apa yang mereka perbuat, tidak tahu apa yang mereka sampaikan di dalam berkhotbah. Artinya maksudnya tidak tahu korelasinya apa gitu ya. Tetapi setelah 1 tahun lebih ini baru saya mengerti ya. Setelah ini diruntut terus, diruntut. Dulu awal-awal kita buat di YouTube itu saya masih belum dibukakan secara gamblang ya. Tapi sekarang semakin jelas ya, semakin jelas ya. Artinya apa? Artinya banyak sekarang penyembah-penyembah Bapak Yahweh itu tidak mengerti yang disebut dengan Dafar Elohim, Dafar Adoni Swamasia. Mereka tidak mengerti. Mereka hanya terpaku pada seolah-olah Elohim itu hanya berfirman, ya selesai 2000 tahun yang lalu. Ya, kita tahu ya dari Dafar Elohim atau kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu kan ditulis 2000 tahun yang lalu. Jadi seolah-olah Bapak Yahweh itu tidak pernah lagi berfirman sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi seolah-olah itulah yang diterjemahkan sampai ke zaman akhir. Itu salah besar ya. Karena Elohim itu selalu berbicara kepada setiap manusia. Dan setelah saya perhatikan orang-orang yang didatangi oleh Bapak Yahweh atau YRH-Echad lah saya bilang ya. Orang-orang yang didatangi oleh YRH-Echad ini itu rata-rata menolak. Mereka menganggap mereka ketemu itu ya kayak mimpi gitu, nggak usah ditanggapi gitu. Sama seperti saya waktu 2022 juga begitu. Saya menganggap udahlah sama kok itu. Ya, tapi ketika 2023 awal disitulah saya mulai intensif ya berkomunikasi. Di situ saya baru mengerti ya, termasuk rancangan-rancangan mempelai Amasiah ini akan dirapture itu saya baru mengertinya di 2023 dan di 2024. Dan itu pun dikorelasikan dengan pelayanan saya selama 35 tahun. Makanya tadi juga saya mengucap syukur ya. Ada tadi
mempelainya Adonis Somasia, dia itu seorang yang tunanetra ya. Pak Martin, mungkin kalau Pak Martin mendengar ya apa yang saya sampaikan, saya percaya kalau Pak Martin percaya, Bapak Yahweh akan mencelikan matanya Pak Martin. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sudah pernah terjadi Agustus 2008 ya, ketika saya dan tim melakukan pelayanan di Jawa Tengah, itu ada seseorang yang buta dari lahir, itu dicelikkan pada saat itu. Dia bisa melihat. Ya, memang awalnya dia melihat itu samar-samar. Pertama yang dia lihat adalah Adoni Suamasia bersama-sama dengan kita, kami ya, waktu itu dia bilang, saya melihat Adoni Suamasia, meskipun waktu itu masih memanggil nama yang lama. Saya melihat Adoni Suamasia bersama-sama dengan bapak-bapak semua, kata dia. Dan dia melihat, lalu dia melihat sinar, dan mulai tercelik matanya. Lalu beberapa hari kemudian kita juga melayani ada orang yang lumpuh. Ya, lumpuh, tetapi bukan lumpuh dari lahir, kalau tadi buta dari lahir. Kalau yang lumpuh ini dia waktu itu menolak dibaptis. Ya, dia menolak dibaptis dan dia melawan, ya, melawan, akhirnya dia lumpuh. Itu cukup lama lumpuhnya ya, berbulan-bulan. Akhirnya ketika kita datang, kami datang ke sana, lalu kita sampaikan daftar Elohim, dia percaya dan dia mau dibaptis. Itu saat itu juga dia bisa berjalan. Ya, malah kita suruh berdiri, Pak, berdiri. Tadinya dia berdiri saja nggak bisa. Kita suruh jalan pelan-pelan. Akhirnya dia bisa berjalan. Itu artinya apa? Di situ saya diingatkan lagi. Padahal saya sudah lupa itu kejadian itu. Agustus 2008, 16 tahun yang lalu. Ya sama seperti baptisan kemarin juga gitu kan, baptisan pentahiran. Itu juga saya diingatkan lagi. Padahal dulu itu tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya. Ini juga mengenai orang buta melihat, ya, orang lumpuh berjalan. Ternyata saya kaget. Oh iya, diingatkan lagi saya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Adonis Suamasia, ternyata semuanya, hampir semua itu sudah saya lakukan di dalam pelayanan. Ya, kalau dulu saya berpikir, buta siapa ya yang pernah dulu saya layani orang buta? Tapi kemarin, tadi ini saya bicara sama Pak Martin. Saya langsung diingatkan, oh iya, dulu pernah ada orang buta dicelikan matanya oleh Adonis Suamasia dan orang lumpuh berjalan. Karena saya sudah lupa itu, saya nggak ingat sama sekali. 16 tahun yang lalu. Ya. Artinya apa? Itulah manusia ini, seperti saya sampaikan, kalau di dunia ini kita semakin bertambah umur, itu kita pasti banyak lupanya. Tetapi kalau nanti kita orang misalnya masuk alam maut, ya itu dia pasti ingat. Tetapi kalau orang masuk ke samai, dia akan lupa setiap yang namanya perbuatan dosa, dia tidak akan ingat lagi. Apalagi kalau itu sudah dihapus, dia tidak akan pernah tahu dia pernah berbuat dosa. Tetapi kalau orang yang masuk ke alam maut, masuk ke neraka, dia akan ingat dosa sekecil apapun yang pernah dia perbuat, sampai dosa sebesar apapun, dia pasti ingat. Dan itulah yang menjadikan dia akan menghujat, ya, siapapun dia hujat di alam maut tersebut. Makanya bukan berarti orang di alam maut disiksa itu dia bertobat, tidak. Tidak pernah ada yang namanya manusia di alam maut itu bertobat. Makanya saya pernah bilang, jikalau orang di alam maut itu disiksa, misalnya mereka ngomong semua, miliaran orang tuh ngomong, Bapak Yahweh atau Tuhan ampuni saya sudah melakukan. Kalau pernah mereka mengucapkan begitu saja, saya percaya pasti Bapak Yahweh dari sama itu akan mendengar. Dan saya nggak tahu ya, mungkin dia akan, karena itu bukan vonis ya, masuk neraka alam maut itu belum vonis. Vonis itu nanti di hari penghakiman, ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi artinya orang yang di alam maut saja sampai dengan detik ini tidak pernah menyesali perbuatannya. Ya. Bahkan dia memaki-maki. Makanya yang sahabat kemarin, karakter orang di alam maut itu adalah karakternya Satan.
Ya, jadi mereka tidak pernah meminta ampun. Coba aja lihat, Lucifer pernah minta ampun nggak? Tidak pernah. Ya, Lucifer itu fallen angel, kerubin yang jatuh, tidak pernah minta ampun dan tidak akan pernah minta ampun sampai mereka nanti masuk ke lautan api. Begitu juga orang yang di alam maut, di neraka, tidak pernah minta ampun. Ya, jadi jangan dikira mereka bertobat, tidak ya. Lalu saya akan buat rangkuman ya. Ini ya hanya artinya saya ini mewakili banyak ya, misalnya mengenai Musa ya. Pertama itu Musa diutus Yahweh untuk mempersiapkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jadi sebenarnya Musa ini, saya juga diperlihatkan firman Musa ini, padahal saya jarang baca perjanjian lama itu, saya jarang ya. Tapi saya dibukakan ini, jadi Musa itu diutus Bapak Yahweh itu mempersiapkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian ya. Di zaman akhir ini ya, istilahnya saya itu diutus untuk mempersiapkan mempelainya untuk masuk ke Yerusalem baru. Kurang lebih seperti itulah korelasinya ya. Cuma bedanya apa? Bedanya ya pernah saya sampaikan, Musa itu diperlengkapi dengan kuasa dari Yahweh. Ya. Saya juga begitu, sudah diperlengkapi. Cuma bedanya adalah Musa pada saat itu dia belum diperlengkapi, makanya dia masih ragu. Kalau ditanya Bani Israel, apa saya harus jawab? Dia takut karena dia tahu Bani Israel ini orangnya ya keras-keras lah gitu ya, bisa-bisa dia nanti diapa-apain gitu ya. Sementara kalau saya beda, saya sudah kuasa itu sudah dilakukan sejak dulu, cuma saya sendiri tidak menyadari kuasa itu ternyata dahsyat gitu ya. Saya berpikir itu kuasa biasa saja ya. Lalu dikatakan, nah ini tadi Musa diperlengkapi juga dengan Torah ya, diperlengkapi dengan Torah untuk menuntun bangsa Israel supaya tetap setia kepada Yahweh bukan kepada yang lain. Ya. Kalau saya diperlengkapi dengan itu tadi, ya dengan 5 tadi itu ya, metrai, baptisan, perjamuan, minyak kudus, apa namanya, yang itu family coaching ya, hubungan relation yang baik dan juga tidak menambah mengurangi firman ya, atau taat kepada dafar Elohim, dafar Adonai Somasia. Jadi Musa diperlengkapi dengan Torah, saya diperlengkapi juga dengan firman yang ada dan yang sudah diberikan kepada saya ya. Lalu dikatakan di sini lagi, apa yang diperintahkan Yahweh kepada Musa adalah penggenapan janji Yahweh kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya. Demikian juga apa yang diperintahkan kepada saya itu sebenarnya penggenapan janji Yahweh kepada kita ya, umat mempelainya di zaman akhir ya. Kalau Musa tidak, karena itu penggenapan janji yang Bapak Yahweh janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu dilanjutkan oleh Musa ya. Itu yang harus kita pahami ya. Nanti saya akan jelaskan lagi lebih rinci ya. Kita lihat rangkuman dulu ya. Lalu berikutnya zaman Musa, Torah belum digenapi. Ya, zaman Musa ini belum ada Adon Yeshua Hamashiach. Di zaman akhir Torah sudah digenapi oleh Yeshua. Firman Yahweh itu adalah sama dari dulu sampai selamanya. Artinya Yahweh Yeshua itu selalu berfirman kepada manusia. Bedanya adalah firman Yahweh kepada Musa atau nabi-nabi baru dapat kita baca atau kita dengar setelah ribuan tahun kemudian. Tetapi di zaman akhir ini firman Yahweh yang sama dapat kita baca atau dengar hanya hitungan menit, hitungan jam atau hari atau bulan. Ya, paham ya? Jadi contohnya begini. Kan kita tahu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan ya. Artinya begini. Itu ditulis kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Ya. Kita baru tahunya, kita baru bacanya ya sekarang ini. Di zaman sekarang ini, di abad ke-21 ya, atau abad ke-20. Ya, artinya 100 tahun terakhir inilah kita baca itu.
Dulu itu kan ditulisnya, ya ada mungkin dulu menulis pakai ada dulu namanya kertas papirus. Itu dari bisa dari kulit binatang, bisa dari apa batu juga dia ditempah ya. Jadi artinya firman itu ditempah ya, dibuat tulisan, baru disimpan, terus akhirnya nanti ada yang melihat, terus ditulis dalam papirus gitu ya. Akhirnya di apa namanya disebarkan lah gitu kan. Dan itu butuh waktu ya, sampai ke menjamah manusia yang banyak itu butuh waktu sampai 3.500 tahun ya. Beda dengan sekarang ya. Sekarang ketika misalnya 2022 atau 2023 saya sudah dengar firman itu dan saya membuatnya ya seperti sekarang ini, kita buat dalam bentuk khotbah, kita rekam, kita share di YouTube atau di media online, itu langsung hitungannya bukan lagi ribuan tahun, hitungannya menit, hitungannya langsung kita share, langsung dibaca semua orang, ya, puluhan ribu orang, ya, yang membaca. Itu bedanya. Jadi jangan kita berpikir firman itu selesai sampai wahyu itu saja, karena itu semua masih ditutup, ya. Pengungkapan itu di zaman akhir kepada manusia yang diberikan, disingkapkan, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Jangan kita berpikir udah selesai sampai kitab Wahyu udah selesai. Jadi Bapak Yahweh Elohim atau Adonis Masya tidak lagi berfirman. Cuma 2000 tahun yang lalu selesai firmannya. Tidak ada lagi firman sekarang. Jadi selalu mengacu pada itu. Betul, kita mengacu, tetapi Bapak Yahweh juga tetap berfirman. Ya contohnya seperti ini. Engkau harus berteriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut aku. Bagaimana caranya? Ya kan, apa teriak itu? Maka kita ini diberi hikmat oleh Bapak Yahweh. Makanya dikatakan kan umatku binasa karena kurang pengetahuan, karena hikmatnya tidak dipakai. Nah, kita di zaman akhir ini kita harus pakai hikmat kita. Ya. Jadi kita ini bukan robot, ya, bukan robot artinya gini, atau kita bukan seorang tawanan. Seorang tawanan itu harus patuh, ya, dia diapain, dicekokin apapun, iya gitu ya. Tapi kita diberi hikmat, apalagi kalau kita bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Yahweh, dengan Adonis Masya, dengan Ruach HaKodes, ya. Memang tidak ada yang bisa melihat Bapak Yahweh karena Bapak Yahweh itu roh. Tapi Adonis Masya dia adalah wujudnya manusia. Makanya Adonis Masya pernah mengatakan, jikalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Ya, artinya sama, ya. Kalau saya sudah pernah melihat Adonis Masya, berarti saya sudah melihat Bapa Yahweh, sudah melihat Ruach HaKodes. Sekalipun Bapa Yahweh atau Ruach Yahweh Elohim itu adalah roh, ya. Karena firman dari Adonis Masya mengatakan, kalau engkau sudah melihat aku, berarti engkau sudah melihat Bapa. Ya, itu artinya. Ya. Jadi artinya Bapak Yahweh itu selalu berfirman setiap saat, ya, kepada manusia. Ya, cuma memang beda-beda tingkatannya, beda-beda levelnya. Kadang-kadang kalau ketemu juga, misalnya begini, Adonis Masya itu kadang kalau ketemu kita, dia bercahaya, terus dia bilang, aku mengasihi engkau. Atau dia mengatakan, akulah Yahweh. Dia hanya singkat-singkat begitu dia berbicara. Ya, tetapi dengan saya dia berbicara cukup panjang, ya, dan cukup lama dan berkali-kali. Maka sepertinya kan saya pernah bilang, kalau dihitung saya pernah 3 kali seminggu berkomunikasi. Ya. Bertemu itu artinya berkomunikasi. Bertemu bukan hanya sekedar bertatap muka, tetapi berkomunikasi itu bisa dikategorikan bertemu. Ya, contohnya misalnya kalau anak kita, misalnya kami dulu anak-anak waktu mereka di luar rumah, waktu mereka pendidikan, ya. Sekarang juga yang paling kecil ada di Bandung. Ya. Kita selalu berkomunikasi, setiap hari berkomunikasi, bahkan bisa sehari 2 kali, sehari 3 kali ada telepon, berkomunikasi. Ya, meskipun
eh, jarang, misalnya kan ya sekali-sekali pakai video call ya, apalagi dulu kan belum belum seperti sekarang video call ya. Artinya kami dengan anak-anak berkomunikasi terus, berbicara gimana di sana, gimana ujiannya, gimana makannya. Nah, kita selalu berkomunikasi. Itu sama dengan bertemu sebenarnya. Ya, kadang-kadang juga kalau misalnya suami istri juga kalau di tempat tidur juga kadang-kadang belum tentu kalau ngobrol-ngobrol tuh ngeliat-lihatan gitu, enggak, belum tentu. Kadang ngobrol-ngobrol ngeliat ke atas gitu kan. Oh ya tadi ada begini begini begini, ya gini-gini, lama-lama ngomongnya tiba-tiba ngantuk gitu, tertidur gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Itu komunikasi meskipun tidak saling lihat-lihatan gitu ya. Itu biasanya seperti itu ya kalau yang suami istri misalnya, atau dengan anak juga. Kadang-kadang kalau kita masih satu kamar dengan anak kita kadang-kadang suka nanya, tapi nanyanya kita nggak ngeliat anak kita karena posisi kita kan telentang. Anak kita juga telentang, nggak mungkin kita kan dikit-dikit balik ngeliat dia kan, oh kamu gimana gini, tadi gimana ininya, sekolahnya atau apanya gitu, kerjanya gimana, enggak kan. Kita tetap ngomong tapi kadang-kadang tidak melihat gitu ya. Begitu juga apa yang saya alami. Saya ngomong dan dijawab ya. Dan memang komunikasi itu intens ya. Meskipun saya tidak melihat wujudnya waktu itu ya. Tapi karena saya sudah beberapa kali ketemu, jadi saya tahu itu adalah Adoni Suhamasya yang berbicara ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi Bapak Yahweh itu, Elohim itu tetap berfirman sampai dengan detik ini, dia tetap berfirman. Ya, dia tidak pernah tidak berfirman, dan itu firmannya sama. Elohim yang sama berbicara kepada Adam ataupun berbicara kepada nabi-nabi dengan berbicara kepada saya itu sama, ya. Sama seperti misalnya saya punya kakek gitu ya. Dia dia selama dia hidup dia sampai punya cicit ya. Bahkan di bawah cicit itu apa? Buyut ya. Dia juga kalau berbicara sama anaknya, sama cucunya, sama cicitnya, sama di bawah cicitnya, buyutnya misalnya kan, itu sama. Dia berbicara kepada generasi lintas generasi. Bapak Yahweh juga begitu, sama. Dia pasti akan berbicara juga kepada manusia pertama sampai ke zaman akhir ini dia selalu berbicara. Jadi manusia ini suka membatasi. Wah itu nggak sesuai itu. Israel itu bangsa pilihan. Itu kapan? Bapak Yahweh itu ngomongnya kapan? Kepada Musa, kepada Abraham. Itu 3.500 tahun yang lalu dia bicara. Ya, Torah itu kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Sekarang pasti banyak perubahan. Apalagi Elohim yang sama berbicara. Makanya saya waktu itu berani mengatakan orang yang apa namanya? Ya, orang yang dipilih untuk menjadi mempelainya bukan lagi Israel, bukan Israel. Karena Israel saja sudah menolak. Jadi jangan dikira Israel itu tetap menjadi bangsa pilihan. Tidak. Ya, firman yang kita baca itu 3.500 tahun lalu itu harus diupdate. Ya. Informasi sekarang pun begitu. Harus diupdate setiap ini. Bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia saja itu harus diupdate setiap 25 tahun. Ya, ada kata-kata baru, yang lama itu bisa berafiliasi dengan kata-kata lain. Itu bahasa loh ya. Itu harus diupdate, apalagi firman. Firman yang dulu cara pengetahuan, misalnya seperti tanda, ya, ada tanda di tangan kanan, ada tanda di dahi. Orang tidak mengerti apa artinya, ya. Saya tidak akan cerita mengenai tanda itu di sini. Tapi saya diperlihatkan apa tanda itu. Ya. Jadi bukan berarti secara apa namanya tekstual tanda, oh ini ada tandanya. Banyak orang wah nanti di apa nama diimplant, ya, diimplant, ditanam chip. Siapa bilang nggak kayak begitu? Karena nggak mengerti, ya. Untuk mengimplant itu, ya, nggak mungkin satu itu paling tidak kalau bikin tanda seperti itu yang memasukkan chip itu bisa 1 bulan itu ya hanya berapa orang, berapa puluh orang, berapa ratus orang. Padahal kalau tanda itu mau di seluruh dunia itu
satu hari itu harus 10 juta. Tidak ada orang bisa menanam chip 10 juta satu hari kepada manusia. Tidak ada. Bukan itu maksudnya. Ya. Seorang yang mengerti teknologi itu akan mengerti. Ya, karena apa? Karena kita ini sebagian besar ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan hikmat, sekalipun pendidikannya tinggi-tinggi. Ya, meskipun dia lulus SMA, perguruan tinggi, ataupun bahkan sarjana, master, doktor, tetapi karena tidak menggunakan hikmat, akhirnya ya itu hanya kontekstual saja dia baca. Dia tidak tahu arti dibalik semuanya itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya ya, rangkumannya. Firman Yahweh di zaman akhir adalah firman mengenai mempelai wanitanya yang akan mendiami Yerusalem baru dan yang sedang mempersiapkan dirinya saat kedatangannya. Ini tadi kita baca di Wahyu 19 ayat 7 ya. Firman Yahweh di zaman akhir tidak sekedar bicara perbuatan, tetapi juga perkataan dan pikiran kita harus dikuduskan oleh tubuh dan darah Yesus Hamasiah serta minyak kudusnya, dan menjaga kekudusan dalam berinteraksi dengan sesama dan taat firman-Nya. Ya. Jadi inilah firman di zaman akhir. Jadi kalau dulu Torah itu bicara perbuatan, ya, bicara perbuatan. Jadi kalau ada orang mencuri, ada saksi 2 melihat, dia langsung dihukum. Ya, tidak ada Torah itu bisa mengetahui hati kita, tidak ada. Tidak ada orang dihukum Torah gara-gara hatinya bengkok, nggak ada. Ya, tidak ada yang tahu. Misalnya, wah dia mencuri, wah ini hatinya udah jelek ini, dari mana dia tahu? Tidak ada yang tahu. Karena Torah itu bicara perbuatan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, Torah bicara perbuatan. Tidak tahu hati, pikiran manusia, tidak ada yang tahu. Ya, makanya di zaman akhir itu lebih detail lagi, hati dan perbuatan. Ketika hati kita bengkok saja sedikit, ketika kita sudah tidak yakin, tidak percaya saja, itu sudah langsung ketahuan. Ya, saya kasih contoh ya. Makanya tadi saya akan beritahu ya. Justru di zaman akhir ini penyembah-penyembah Bapa Yahweh itu banyak yang gaduh-gaduh. Ya, sekali lagi saya sampaikan gaduh-gaduh. Misalnya dia bisa mengikuti sampai 7 pelayanan satu orang ini. Ya, contohnya tadi kan saya bilang yang pertama mengenai baptisan. Ada orang yang percaya dengan satu pelayanan mengenai baptisan. Terus mengenai perjamuan, dia percaya ke pelayanan kedua. Mengenai minyak kudus, dia percaya ke pelayanan ketiga. Terus mengenai kalau dia minum susu coklat, ya, dia tidak minum susu coklat, dia percaya kepada pelayanan yang tidak minum susu coklat. Kalau ada pelayanan yang mengatakan harus brit milah supaya di rapture, dia pun ikut karena dia brit milah. Terus yang keenam, kalau dia mengatakan ada aniaya, ya, baru rapture, itu dia ikut juga. Ya, yang ketujuh, kalau dia disuruh berdoa cari berkat, ya dia berdoa kalam roh. Jadi ini ada satu orang bisa mengikuti 7 pelayanan yang berbeda. Itulah yang dilakukan oleh penyembah Bapa Yahweh pada saat ini. Ya, kita harus mengerti ya. Ada satu orang bisa mengikuti 7 pelayanan tanpa mengujinya. Ya, dia ikut kayak tadi, udahlah, saya cukuplah, baptisan ini sudah cukup. Cukuplah perjamuan dengan pelayanan kedua cukup. Minyak kudus dengan pelayanan ketiga. Jadi dia campur-campur semua. Ya. Makanya saya selalu mengatakan ujinya bagaimana? Pertama engkau tanya dulu gembalamu itu, pernah nggak dia diutus? Pernah nggak dia diundang ke Samain, diperlihatkan neraka atau masuk ke alam roh? Contohnya begini, ketika mengenai baptisan itu jelas ya. Sebenarnya
eh, ada firman ya, kalau kita dibaptis ya, itu kan jelas ya. Yohanes Pembaptis mengatakan begini, yang ada Roh Kudus, itulah dia yang dikuduskan ya. Artinya dialah yang diutus, dialah yang dipilih ya. Makanya kenapa saya mengatakan 16 tahun yang lalu ya, ketika saya melakukan pentahiran, itu ada Roh Kudus di atas kepala saya. Dan itu bukan saya saja yang menyaksikan. Ya, itu ada 20 orang yang menyaksikan melalui foto. Artinya apa? Makanya saya diingatkan, engkau melakukan yang aku perkenankan. Ya, jadi artinya apa? Engkau tanya juga sama, misalnya ada gembala atau ada pembimbing rohani atau pimpinan rohani tertinggi di pelayanan tersebut, tanya, Bapak pernah nggak ada Roh Kudus di atas kepala Bapak? Coba tanya. Apa yang saya ucapkan ini saya pertanggungjawabkan, ya. Mempelai-mempelai Adonis Masih yang saya ucapkan, saya pertanggungjawabkan di depan Bapak Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Masih Wirakodes. Kalau saya bohong, saya siap masuk dilempar ke lautan api. Ya, coba tanya, baptisannya benar nggak? Dia pernah nggak ada Roh Kudus di atas kepalanya ketika dia melakukan baptisan atau melakukan apapun, pentahiran atau apa? Itu pertama. Terus kedua, perjamuan. Perjamuan itu bukan cuma bicara seremonial. Tanya sama dia, ya, perjamuan itu menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Yeshua Mesih. Artinya apa? Kita diperkenankan untuk masuk ke Samaim. Tanya dia, pernah nggak dia masuk ke Samaim? Atau kedua, dengan tubuh dan darah dia punya kuasa. Pernah nggak dia membangkitkan orang mati? Kalau dia belum pernah melakukan apa-apa, belum pernah mengalami itu, berarti perjamuan dia itu tidak ada apa-apanya, tidak ada kuasanya. Begitu juga minyak. Coba tanya sama gembala tersebut, pernah nggak dengan minyak dia membangkitkan orang mati? Pernah nggak dia dengan minyak menghantar orang ke Firdaus? Kalau tidak ada, berarti jangan ikuti. Bisa diuji kok semua. Itu yang tiga ya. Yang keempat, yang bicara dia tidak minum susu coklat, akan di-rapture katanya. Saya mau tanya, apa buktinya dia mengatakan tidak minum susu coklat di-rapture? Saya pernah mendengar ada kesaksian jemaatnya, dia bilang, wah karena kami tidak ini, kami dilayakkan. Itu bohong ya. Tidak ada Bapak Yahweh ngomong seperti itu, atau Adonis Masih atau Ruach Kodes tidak pernah ngomong seperti itu. Saya siap ya, bila perlu kita angkat sumpah ya. Kalau ada orang mengucapkan seperti itu. Itu juga yang mengklaim katanya aniaya dulu baru rapture. Itu juga bohong. Ya. Atau ada yang mengatakan break milak dulu baru bisa di rapture. Itu juga bohong. Ya. Karena itu adalah Torah ya. Itu sudah digenapi oleh Yesua. Terus apalagi? Berdoa di alam roh. Mencari berkat ya. Itu mencari berkat rampasan. Artinya apa? Yang 7 tadi ini, ya, itu saya perhatikan. Saya perhatikan ya. Saya bukan perhatikan secara ini, tidak. Saya perhatikan secara roh ya. Saya perhatikan. Karena banyak orang, ya kejadian di kita juga begitu dari awal-awal kan. Dia ikut pelayanan A, ikut pelayanan B, apalagi khususnya yang tadi yang bertentangan dengan Dafar Elohim tadi. Makanya saya selalu bilang, coba tanya, pernah nggak gembala itu ke surga? Pernah nggak gembalanya itu ke neraka? Pernah nggak gembalanya itu disiksa di alam roh atau melakukan hal-hal? Tanya, karena itulah bukti bahwasanya pelayanannya itu adalah diutus. Padahal saya dulu tidak mau. Saya bilang jangan saya, karena juga saya dulu menganggap sama pelayanan itu. Meskipun si A, si B, si C itu pernah ke Samaim, pernah ke neraka, pernah, bagi saya sama. Dulu saya prinsipnya seperti itu. Sebelum dibukakan rahasia-rahasia ini. Saya bilang, yaudah sama kok itu. Toh bukan saya kok, bukan karena saya bisa ke Samain, bukan karena saya ke neraka. Toh semua itu karena kasih karunia. Itu dulu jawaban saya. Tapi begitu saya dibilang, kamu harus teriak, ya, kamu harus mempersiapkan mempelaiku. Jadi itulah hal-hal yang selama ini tidak terpikirkan oleh saya. Ya. Makanya inilah yang terjadi di zaman akhir ini. Satu orang itu bisa ikut 7 pelayanan.
Apalagi sekarang lagi tren begini. Yuk kita bikin saja kelompok doa. Ya, kita bikin aja kelompok kecil, misalnya ada 5 orang atau 7 orang. Kita perjamuan ikut pelayanan siapa ya? Oh, ikut pelayanan si A saja. Kalau minyak kudus ikut pelayanan si B. Kalau baptisan ikut pelayanan si C. Kalau apa? Wah, saya kan tidak minum susu coklat. Ya sudah, kita cari aja komunitas yang tidak minum susu coklat. Atau saya diberi milak, tanya laki-lakinya, diberi milak nggak Pak? Wah, saya diberi milak, sudah, ikut gabung ke kita. Jadi ada tren, saya lihat seperti itu, ya, di dalam kelompok doa. Akhirnya mereka mencoba membuat suatu kelompok doa yang ajarannya gado-gado, ya. Belum lagi itu kayak doa juga, doa malam. Nanti kita ikut ini aja ya, malam nanti jam 11 sampai jam 4 kita doa sama-sama saja malam. Kita minta berkat sesuai dengan pelayanan ini. Jadi banyak, itu trendingnya saya perhatikan. Ya. Saya perhatikan trendingnya seperti itu. Ya, cukup kelompok-kelompok begini saja. Ya, kita cukup ikut ini, ya sudah. Saya ingin katakan, kalau kita gado-gado seperti itu, tidak mungkin di rapture. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita gado-gado seperti itu, tidak jelas. Ya, apalagi, satu lagi, yang masa aniaya, ya, aniaya dulu baru rapture. Itu sekarang saya perhatikan, banyak sekarang penyembah-penyembah Bapak Yahweh yang mempersiapkan, ya, makanan supaya kalau dia tidak di rapture selama 3,5 tahun, makanan itu awet. Jadi kan dikatakan dia tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Akhirnya apa? Dia awetkan makanan itu. Ya, dia awetkan sehingga tahan bertahun-tahun. Bahkan ada yang menyuruh, ya, ada beberapa saya perhatikan pemimpin rohani itu menyuruh dia kalau punya tanah bikin kebun supaya nanti dia makan hasil kebunnya. Jadi tidak perlu ke toko, karena di toko nanti kan akan ada tanda, ya kan? Wah, ini kamu nggak bisa beli, kamu nggak bisa jual. Ya sudah, kalau kita punya kebun kita bisa makan sendiri dari kebun. Tidak perlu harus ke toko atau ke supermarket untuk beli makan, gitu ya. Jadi sampai seperti itulah orang-orang ini kekhawatirannya. Termasuk juga takut mati. Nanti kalau saya mati siapa yang ngubur? Itu saya perhatikan. Kalau kita sudah punya iman seperti itu, jangankan di rapture, masuk ke samain pun belum tentu. Ya, itu harus kita pahami. Jangankan di rapture, masuk ke samain pun belum tentu. Makanya saya bilang ngeri. Ya, kalau masuk ke alam maut itu sangat mengerikan. Tidak ada satu manusia pun tahan di alam maut. Tidak ada. Jadi jangan main-main dengan alam maut. Ya, jangan main-main. Makanya tanya, ya. Dan engkau harus memperbaharui cara berpikirmu. Jadi Bapak Yahweh itu, ya, selalu berfirman setiap waktu, setiap saat sampai dengan detik ini dia selalu berfirman, ya, kepada manusia yang berkenan di hadapannya. Dan itu bisa diuji dengan apa? Ya dengan tadi itu. Seperti saya bilang, wah tidak ada Pak pentahiran begini-begini. Ya sudah, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Lah, terus ada Roh Kudus itu gimana? Wah, nggak tahu saya kalau kayak begitu. Wah, ngarang-ngarang Bapak. Kalau engkau sempat mengucapkan kata-kata seperti itu, dan saya kan sudah mengatakan di mimbar ini, kalau saya bohong, ya tidak ada yang melihat saya ada Roh Kudus dan foto itu tidak ada. Ya, saya siap dilempar ke lautan api. Ya, kalau memang itu tidak ada, ya, saya sampaikan. Kalau engkau meremehkan Roh Kudus, itu ada di atas kepala saya pada saat pentahiran, dan engkau menghina Roh Kudus, urusanmu beda. Ya, jangankan di rapture, ya, masuk ke samain pun engkau belum tentu. Bahkan mungkin engkau akan masuk ke lautan api.
Karena apa? Karena engkau menghina, ya, menghina orang yang diutus, ya, menghina Roh Kudus, ya. Itu hati-hati, ya. Jangan bermain-main, ya, dengan ucapan-ucapan kita. Wah, tidak mungkin itu, Israel kan bangsa pilihan. Kok Bapak lebih tinggi dari Musa? Kok Bapak lebih tinggi dari Abraham? Mereka kan sudah diutus dari dulu. Dengar itu khotbah mengenai mempelai Hamasya di atas, posisinya di atas nabi dan rasul. Jadi itu nggak main-main. Karena apa? Karena zaman Abraham, zaman Ishak, Yakub, Musa itu belum digenapi, belum ada darah tercurah. Justru yang komplit itu adalah di zaman akhir ini. Makanya tadi saya bilang bisa diuji. Baptis, lihat Roh Kudus. Perjamuan, lihat pernah nggak dia ke Samaim, atau pernah nggak dia membangkitkan orang mati. Minyak juga begitu. Pernah nggak dia membangkitkan orang mati atau menghantar ke Samaim, ke Firdaus, orang-orang yang mau mati. Itu sudah bukti sebenarnya. Kalau engkau masih menyangkal bukti itu, makanya Dafar Elohim pada hari ini saya sampaikan adalah mengenai kesaksian. Kesaksian itu menghancurkan kuasa setan. Jadi jangan main-main dengan namanya kesaksian. Apa yang saya sampaikan ini adalah kesaksian sebenarnya. Jadi kalau kita menyangkal suatu kesaksian dan kita tidak mengujinya dan bahkan meremehkannya, sekali lagi saya sampaikan, jangan bermimpi di rapture. Mimpi saja tidak mungkin kau di rapture. Bahkan masuk Samaim pun belum tentu. Ya, saya tidak mau mengatakan tidak masuk Samaim, ya. Masuk Samaim pun belum tentu. Nanti dibilang, wah kamu menghakimi. Tidak. Masuk Samaim saja belum tentu. Ya. Engkau akan masuk nantinya, ya. Kemungkinan engkau akan masuk ke alam maut. Ya. Jadi jangan main-main dengan yang namanya kesaksian, dengan yang namanya nubuatan. Ya. Makanya saya diperintahkan kamu harus berteriak, ya, supaya bangun mempelaiku dan menyambut aku. Lalu kita lihat dari ciri-cirinya, ya. Yahweh Yeshua selalu berfirman sepanjang masa. Firman Yahweh Yeshua itu tetap sama baik saat para nabi maupun di zaman akhir pada masa kita. Bedanya firman Yahweh Yeshua di zaman akhir adalah yang tersempurna karena ada tubuh dan darah Yeshua sebagai perjanjian baru dan kekal untuk dapat masuk ke Samaim atau untuk dapat rapture. Firman Yahweh Yeshua itu kekal selamanya, ya. Jadi jangan dikira firman itu selesai sampai di Wahyu saja, tidak. Ya, itu penyingkapannya sampai ke zaman akhir. Ya. Lalu apa ciri-ciri khususnya? Di zaman akhir ini firman Yahweh Yeshua yang kita dengar adalah firman khusus untuk para mempelai kudusnya saat masuk masa rapture. Dan kita harus menjadi pelaku firman-Nya. Ya. Jadi firman di zaman akhir ini adalah khusus untuk rapture. Ya. Bagaimana kalau kita baca, ya, seperti kemarin saya sampaikan, secara tekstual tidak ada tulisan rapture, ya, untuk melakukan firman A, B, C, D yang disampaikan oleh Bapak Yahweh. Mungkin kita hanya membaca mengenai diangkat dan yang ditinggal. Ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, satu ditinggal. Ada 2 orang di perangin-anginan, satu diangkat, satu ditinggal. Ada 2 orang tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Hanya itu yang tertulis, ya, yang orang mengerti rapture. Tapi dia tidak tahu seperti Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 yang dikatakan, aku menyediakan tempat bagimu, dan setelah rumah itu ada, ya, tempat itu ada, maka aku datang untuk menjemput engkau. Itu bicara rapture. Termasuk Yohanes 6 itu juga bicara rapture. Ya, barang siapa makan tubuhku, dia tidak akan mati, dia akan hidup kekal di dalam kerajaan Samaim. Itu bicara rapture. Cuma tidak tertulis, cuma tidak bisa diungkapkan pada zaman itu, karena zaman itu belum mengerti apa arti rapture. Nabi-nabi dulu belum tahu apa arti rapture. Sekarang ini sudah dibukakan semuanya. Sekaranglah dibukakan semuanya. Jadi kalau engkau masih kembali ke zaman Torah, kembali ke zaman nabi-nabi, ya, maka engkau tidak akan mungkin di rapture. Ya. Jadi jangan meremehkan juga penglihatan tadi, ya, seperti saya sampaikan. Jangan meremehkan penglihatan atau kesaksian dari orang-orang yang di zaman akhir ini. Itu bisa diuji. Gak mungkin saya bicara misalnya, wah,
Iya, begini, saya dikasih penglihatan perjamuannya begini-begini. Tidak, saya tidak pernah bicara begitu. Saya hanya bilang, saya diberi kuasa. Ya, orang mati bangkit. Waktu saya melakukan pentahiran, ada Roh Kudus di atas kepala saya. Orang yang mau mati dihantar ke Samai, dihantar ke Firdaus. Masih kurang hebat lagi itu, kesaksian seperti itu. Sehebat apa orang yang di sana itu? Istilahnya begitu. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa, karena memang sedikit, ya, mempelai ini sedikit, tidak banyak, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Rapture adalah peristiwa yang terbesar dan sudah dirancangkan oleh YYRH Ehad sejak sebelum permulaan dunia sampai kepada kekekalan. Rapture bicara Yahweh Yeshua sendiri datang menjemput mempelai kudusnya ke Samaim. Ini tadi yang sudah disampaikan, ya. Berteriak membangunkan dan menyambut Adon Yeshua Mashiach. Berteriak berarti peringatan kepada mempelai kudusnya bahwa Yesus akan menjemput kita. Berteriak berarti mempersiapkan diri dalam menyongsong kedatangannya. Berteriak berarti kita harus berjaga-jaga dan tidak menjadi lengah. Berteriak berarti kita harus saling melengkapi sebagai sesama mempelai kudusnya. Berteriak berarti kita harus saling mendukung. Lalu apa yang disebut dengan kalau masih tidur? Kalau kita masih tidur, maka kita akan binasa. Ya, ini kita harus paham, ya, kenapa orang tidur itu binasa. Kalau kita tidur, ya, ketika terjadi kebakaran, kalau kita tidur pasti kita terbakar. Kalau terjadi kebanjiran, kalau kita tidur, kita akan tenggelam, binasa. Kalau terjadi peperangan, kalau kita tidur, kita akan terkena peluru dan binasa. Makanya kita harus bangun, ya, mempersiapkan diri. Itu artinya kenapa saya disuruh berteriak, supaya jangan tidur. Karena kalau kita tidur, kita binasa. Ya, tadi itu, ya, tiba-tiba kalau kita dengar kan berita, ya, ada satu keluarga misalnya karena tertidur ketika terbakar rumahnya, maka semuanya mati terbakar. Kenapa? Karena mereka tertidur. Begitu ketika banjir tiba-tiba, banjir bandang. Kenapa? Karena mereka tidur. Akhirnya semua disapu oleh banjir. Itu artinya, ya, supaya kita bangun. Dan bangun pun, bangun itu juga belum tentu kita bangun langsung kita ini, tidak. Bangun tuh harus ada. Contohnya begini, saya dan istri itu setiap pagi itu selalu berteriak membangunkan anak-anak kami supaya bangun untuk bekerja. Ya, ketika mereka bangun, bukan berarti mereka bangun langsung pergi ke kantor. Masa pakai pakaian tidur ke kantor? Itu pasti diusir sama bosnya. Apaan kamu gini? Iya Pak, saya takut terlambat. Lah kamu pakaiannya udah begitu. Makanya kan ada, kita pernah baca kan, kalau ada orang ke pesta, dia tidak berpakaian pesta, maka dia dilempar, ya, di mana terdapat ratak dan kertak gigi. Itu artinya dilempar ke lautan api, ya, ke alam maut. Artinya bangun saja, ya, itu bukan berarti kita harus persiapkan diri seperti anak-anak tadi. Begitu dia bangun, dia mandi dulu. Dia sikat gigi, dia sabunan, habis itu apa? Dia membersihkan diri. Habis itu apa? Dia berpakaian, dia bersolek, dia apa namanya? Ya, pakai minyak, pakai minyak wangi, pakai apa? Nah, setelah dia rapi, itu pun tidak bisa langsung ke kantor. Dia harus pesan transportasi, karena transport itu penting. Itulah komunikasi namanya, transport. Ya, dia harus pesan. Misalnya dia harus perhitungkan juga mau ke kantornya berapa lama. Kalau 1 jam, berarti dia harus bangunnya, harus persiapnya tepat pada waktunya. Jangan nanti dia mempersiapkan diri, sementara, waduh, udah jam segini nih, jam 7, kantor masuk jam 7, berangkat jam 7, ya sama aja bohong. Begitu juga kita baca kan, di Matius 25 itu, 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Begitu terlambat, pintu ditutup. Paham ya maksudnya, ya? Kalau kita sudah bangun saja, tapi masih terlambat, itu pintu ditutup, tidak bisa masuk. Jadi artinya, apa yang disampaikan oleh Adon Yeshua Mashiach ini, engkau harus berteriak membangunkan
dan menyambut aku. Untuk menyambut itu artinya udah siap sedia, udah siap, kita berpakaian yang rapi, kita udah siap sedia untuk menyambut dia. Bukan dalam kondisi masih kumal, dalam kondisi baru bangun tidur, udah itu kita terlambat lagi, bukan. Karena dia datang itu harus tepat pada waktunya. Jangan dia sudah datang terus sudah bawa mempelainya, terus kita baru bangun. Lah, tadi saya dengar ada ini, rame-rame nih. Gimana saya? Wah, udah terlambat dong saya. Ya, tidak ada istilah rapture kedua, rapture ketiga, tidak ada. Itu yang harus kita pahami ya, mempelai Adonis Mesias. Jadi kita harus mengerti apa arti berteriak, ya, apa arti menyambut, ya, supaya kita bangun, ya, bangun dan menyambut. Artinya kita komplit, ya. Itu yang harus kita pahami. Lalu kesimpulannya adalah firman Yahweh Yesus adalah sama dari dulu sampai selamanya, dan baik kepada para nabi, rasul, dan juga kepada kita saat ini. Firman Yahweh Yesus di zaman akhir adalah penggenapan firman Yahweh Yesus menuju kehidupan kekekalan masuk Samain. Firman Yahweh Yesus di zaman akhir adalah untuk para mempelai kudusnya untuk di rapture. Yahweh Yesus meminta supaya kita mempersiapkan diri sebagai mempelai kudusnya dengan sungguh-sungguh. Yahweh Yesus meminta kita supaya selalu berjaga-jaga dan menjaga kekudusan baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Untuk mempersiapkan diri kita harus senantiasa dikuduskan melalui baptisan pengudusannya atau pentahiran, tubuh dan darah Yesus HaMashiach, minyak kudusnya, hubungan horizontal dengan sesama dan hubungan vertikal dengan Yahweh Yesus, supaya jangan menambah dan juga mengurangi firman YHWH. Jadi itulah kesimpulan yang kita harus pahami supaya kita benar-benar sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan jangan lagi kita membuat gaduh-gaduh, ya. Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan, ya. Makanya ujilah setiap roh, ya. Tidak semua roh itu berasal dari Bapa Yahweh, ya. Meskipun kelihatannya sama, tetapi beda, ya. Seperti kita tahu yang namanya brand original dengan yang namanya KW, ya. Kita tahu ya kalau original itu jelas, dia semuanya original. Kalau KW itu meskipun mereknya sama, tetapi ternyata dia buatannya beda, ya. Mungkin yang asli dari kulit asli, yang ini imitasi misalnya. Itulah bedanya ya. Jadi kita juga harus memahami di dalam pelayanan juga kita harus lihat mana yang original, mana yang KW. Kalau yang KW itu tidak mungkin ya kita bisa menyambut kedatangan Adonis Mesias. Maka kita harus menggunakan yang original ya, yang sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh Besem Adonis Mesias Wirwa Kodes nyatakan kepada kita, khususnya di YH Ministry. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapak Yahweh Besem Adon Yeshua HaMashiach Wirwa Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim surga yang kekal. Haleluya, amin. Ya. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, Engkau sudah berbicara kepada kami, mempelai-mempelai kudus Adonis Yeshua HaMashiach. Biarlah Bapak Yahweh apa yang sudah kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah 30, 60 bahkan sampai 100 kali ganda. Dan biarlah Bapak Yahweh Engkau yang memimpin kami supaya kami tahu mana membedakan yang berasal daripadamu maupun juga yang tidak berasal daripadamu. Dan biarlah Engkau yang memimpin kami senantiasa melalui Ruach Kodes, Engkau yang menjaga kami, melindungi, memberkati dan menguduskan kami. Sampai kami semua mempelai-mempelai kudus-Mu di YH Ministry masuk ke dalam kerajaan Samaim dan ikut pada saat rapture dan ikut pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, sebentar kami akan menyatu dengan Kau Adonis Yeshua HaMashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonis Yeshua HaMashiach, sampai kami semua berkumpul bersama-sama-Mu Adonis Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan Samaim sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh Besem Adonis Yeshua HaMashiach Wirwa Kodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Adonis Yeshua HaMashiach, kami sambut minyak kudus-Mu. Haleluya, amin. Silakan.